Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membagikan tutorial cara pengerjaan komputer akuntansi Mayop. Pertama-tama buka aplikasi Mayop, pilih Create, kemudian kita Next. Isikan komponen name-nya UD Buana, kemudian address alamatnya, phone number, fax number, dan juga email address-nya. Pilih Next. Finansial tahun 2020, last month diisi bulan Desember dan conversion month bulan Desember. Biarkan 12 lalu next. Untuk akun list, pilih nomor 2 kemudian next. Pilih Jeng untuk menyimpan. Kita bisa menyimpannya di mana saja, kemudian pilih next. Kemudian pilih command center. Klik akun karena kita akan menyusun daftar akun dan klik akun list. Cek akun diganti menjadi cash in bank, lalu klik OK. Selanjutnya, undeposit fund menjadi petty cash dan klik OK. Berikutnya, trade debtor menjadi akun receivable, lalu klik OK. Kemudian, kita tambahkan akun untuk nomor akun yang pertama. Untuk akun yang kedua, kita mengedit trade creditor menjadi akun payable, lalu klik OK. Untuk payroll akun, kita bisa menghilangkan centangnya terlebih dahulu. Kita close, lalu kita ke setup, pilih link akun dan payroll akun. Untuk bagian awal dan bagian akhir kita ganti menjadi akun elektronik, lalu klik OK. Dan kembali ke akun list. Kemudian lanjutkan seterusnya dengan menambahkan akun. Untuk akun equity, retained earning kita ganti menjadi rata kapital, dan current year earning kita ganti menjadi income summary.
Kemudian, langkah selanjutnya jika selesai menambahkan seluruh nama akun yang dibutuhkan, maka kita klik close. Selanjutnya, kita menghapus teks code yang ada di list. Kemudian di teks code, kita sisakan saja 2 untuk GST dan NT. Untuk menghapus teks code, pilih pajak yang akan dihapus, kemudian klik kanan dan delete. Lakukan sampai 2 akun pajak yang tersisa, yaitu GST 10% dan juga NT 0%. Kemudian, langsung kita edit untuk GST, pilih tanda panah di samping, kemudian teks code diisi dengan PPN, dan description-nya diisi dengan pajak pertambahan nilai. Untuk link akun Vortex Collect diisi dengan PPN Outcome, dan link akun Vortex Paid diisi dengan PPN Income, lalu klik OK. Dan close. Kemudian, lanjut kita akan mengatur link akun untuk kode Buana dimulai dengan setup, link akun untuk sales account. Jika tampilannya seperti ini, maka klik OK. Lanjut ke setup akun untuk purchase account. Kemudian aktifkan untuk I pay on purchase diisi dengan frag paid dan OK. Selanjutnya, jika selesai mengatur link akun, maka kita ke setup opening balance untuk menginput daftar saldo awal untuk kasus UD Buana. Jangan lupa untuk menambahkan tanda minus pada setiap akun kontra, yaitu akun yang tidak sesuai dengan saldo normalnya. Misalkan kelompok 1 normal di debit, maka jika ada kelompok 1 bersaldo di kredit, maka itu harus memakai min. Sehingga amount left to be allocated-nya bersaldo 0. Pilih card file lalu card list. Untuk menginput data customer, pilih new. Name-nya diisi dengan nama customer dan card ID diisi dengan nomor customer-nya C001. Address diisi dengan Jalan Mantang nomor 83 Jakarta. Phone 1 diisi dengan nomor telepon digital Alex. Untuk mengatur kebijakan penjualan, kita klik Selling Detail. Di layout, pilih item. Let payment 1%. Payment is due, ubah menjadi in a given of days, dan balance today 30. Dan klik OK. Kemudian klik new lagi untuk menambahkan daftar customer yang baru, lanjutkan sampai ke panen Alex. Klik supplier dan klik new untuk menambahkan daftar supplier. Dimulai dengan PT Sahabat Jaya name-nya, kemudian card ID diisi dengan S001, alamatnya diisi dengan alamat supplier, dan nomor telepon diisi dengan nomor telepon PT Sahabat Jaya. Jika selesai menginput,
Langsung klik New untuk menambahkan daftar supplier baru, dan lakukan sampai FA Makmur. Jika sudah, klik OK dan close. Kemudian, kita akan memasukkan daftar saldo utang dan piutang untuk UD Buana. Yang pertama, klik Setup, Balance, Customer Balance, Add Sale, dan pilih Digital LX. Lalu Ask Customer. Invoice-nya diisi dengan F11-25, date-nya diisi dengan tanggal 29 November 2020, kemudian memo diisi dengan saldo awal piutang dagang. Total including-nya diisi dengan 28.600.000 dan tax code-nya diisi dengan NTT, kemudian record. Kemudian, klik Add Sale untuk memasukkan daftar saldo piutang, panen LX, invoice diisi dengan F11-4, date-nya diisi dengan tanggal 24 November 2020, kemudian memonya saldo awal piutang, total including-nya 3.300.000, dan tax code-nya NT, dan record. Kemudian close. Lanjut, memasukkan daftar saldo utang yaitu Setup, Balance, Supplier Balance, Add Purchase, dan pilih PT Sahabat Jaya. Date-nya 23 November 2020, supplier invoice-nya C15234, kemudian memonya saldo awal utang dagang. Total including 23.100.000 dan tax code-nya NT dan record. Dan yang terakhir, Add Purchase, pilih FA Makmur as supplier. Date-nya diisi dengan 20 November 2020. Supplier invoice F1289. Kemudian memo saldo awal utang dagang. Total including 17.600.000 dan tax code-nya NT lalu record. Dan close untuk menutup. Langkah selanjutnya, kita akan membuat kartu persediaan. Di sini kita ke inventory, klik item list, lalu close. Lalu ke count inventory. Kemudian di adjust inventory kita klik continue. Unit cost diisi dengan harga per unitnya, dan di akun diisi dengan merchandise inventory. Jangan lupa memo diisi dengan persediaan awal barang dagangan, dan date-nya diisi dengan 1 Desember 2020, kemudian record. Langsung saja kita masuk ke dokumen transaksi yang pertama. Di sini ada bukti pengeluaran kas,
maka kita masuk ke banking lalu spend money. Check number diisi dengan BKK 12-1, pay from akun cash in bank, date-nya biarkan tanggal 1 Desember 2020, amount-nya 2.500.000 dan memonya pembayaran gaji karyawan bulan November. Kemudian ke akun, karena ini pembayaran gaji bulan November, maka akunnya adalah expense payable. Kemudian as account dan di tab jadi out of balance-nya sudah 0. Dan CTRLR untuk melihat jurnalnya dan OK, kemudian klik record untuk menyimpan. Selanjutnya yaitu dokumen transaksi 2. Di sini ada voucher kas kecil, maka kita ke banking lalu spend money. Pay from akunnya diganti menjadi petty cash, check number diisi dengan V12-1. Date-nya 4 Desember 2020 dan amount-nya 975.000. Kemudian memonya diisi dengan pembayaran listrik dan telepon bulan November. Kemudian di tab, karena ini pembayaran bulan November, maka akun yang digunakan adalah expense payable. Kemudian as account dan tab maka out of balance 0. Lalu CTRLR untuk melihat jurnalnya, kemudian OK dan klik record. Transaksi ketiga, di sini ada faktur kopi, artinya penjualan kredit, maka kita catat di sales, kemudian enter sales. Customer diisi dengan digital LS, use customer, termin biarkan N/30. Kemudian invoice diisi dengan F12-1, date-nya diisi dengan 6 Desember 2020. Kemudian di SIP diisi dengan kuantitas barang, 14 unit untuk HP Pavilion, lalu di tab, dan 11 unit untuk Dell Inspiron, dan di tab untuk masuk ke harga per unit, untuk HP Pavilion 18.500.000 dan untuk Dell Inspiron 15 juta, kemudian di tab, cek balance due harus sama dengan yang tertera pada soal, lalu CTRLR untuk melihat jurnalnya, dan klik OK kemudian klik record untuk menyimpan. Lanjut ke dokumen transaksi 4. Di sini ada nota kredit kopi yaitu retur penjualan. Kita ke inventory, kemudian item list, buka untuk Dell Inspiron. Kemudian income akun for tracking sales diganti menjadi sales retur. Kemudian use account dan OK. Satu lagi untuk HP Pavilion, klik tanda panah dan ganti sales menjadi sales retur, kemudian as account dan klik OK. Lalu kita kembali ke sales, enter sales. Customer diisi dengan digital LX, kemudian use customer, termin biarkan N/30, invoice-nya NK12-1, date-nya 7 Desember 2020. Karena retur, maka di SIP diberi tanda min, untuk HP Pavilion min 2 dan untuk Dell Inspiron min 1. Kemudian di tab, lalu masuk ke harga per unitnya untuk HP Pavilion 18.500.000 dan untuk Dell Inspiron 15 juta. Dan CTRLR untuk melihat jurnalnya. Kemudian OK dan klik record. Kemudian pilih register dan pilih return and credit. Kemudian di apply to sell.
Date-nya 7 Desember 2020 dengan ID NK12-1. Karena retur penjualan ini berhubungan dengan tanggal 6 Desember, maka lurus dengan tanggal 6, klik di Amount Update, kemudian di tab, dan CTRLR, kemudian OK dan klik Record. Jika sudah, kita kembali ke inventory, item list, dan pilih Dell Inspiron. Kita mengubah sales retur menjadi sales. Satu lagi untuk HP Pavilion, kita ubah sales retur menjadi sales. Kemudian klik OK. Lalu close. Untuk transaksi yang kelima, di sini ada bukti penerimaan kas, maka kita masuk ke sales, receive payment. Customer Digital Alex, use customer, ID BKM 12-1, date-nya kita ubah menjadi 12 Desember 2020. Amount receive diisi dengan jumlah yang tertera pada soal. Karena transaksi ini pelunasan faktur yang berhubungan dengan tanggal 6, maka di Amount Update, selurus dengan tanggal 6 kita tab, lalu CTRLR untuk melihat jurnal, kemudian record. Untuk transaksi selanjutnya, di sini ada nota kontan yang artinya penjualan tunai, maka kita masuk ke sales, enter sales. Customer diisi dengan penjualan tunai. Karena di sini belum ada, maka kita klik new. Kemudian OK. Dan buka lagi ke customer, isikan penjualan tunai. Invoice-nya diisi dengan KN01, date-nya tanggal 27 Desember 2020. Di SIP, kita isikan 15 unit untuk HP Pavilion dan 10 unit untuk Dell Inspiron, kemudian di tab-tab. Lalu harga per unit untuk HP Pavilion yaitu 18.600.000 dan untuk Dell Inspiron 15.500.000. Kemudian pay today diisi dengan jumlah balance due, karena ini penjualan tunai, dan CTRLR untuk melihat jurnalnya. Lalu OK dan record. Transaksi selanjutnya di sini ada faktur asli, artinya pembelian secara kredit. Maka kita masuk ke purchase, enter purchase. Supplier diisi dengan PT Sahabat Jaya, use supplier. Lalu hilangkan tanda teks eksklusifnya. Date-nya 22 Desember 2020. Dan supplier invoice-nya A17. Di bill diisikan 12 unit untuk HP Pavilion dan 15 unit untuk Dell Inspiron, kemudian di tab-tab. Harga price untuk HP Pavilion yaitu 16.200.000 dan untuk Dell Inspiron yaitu 12.600.000, kemudian di tab-tab. Dan CTRLR untuk melihat jurnalnya, kemudian klik OK dan record. Nah, setelah kita selesai menginputkan semua dokumen transaksi, maka kita lihat hasilnya.
kita klik report, account, dan klik trial balance. Kemudian display. Inilah dia trial balance per Desember 2020. Kemudian kita close. Selanjutnya kita ke laporan laba rugi yaitu profit and loss. Klik dan display. Lalu close, dan yang terakhir kita ke laporan neraca yaitu standar balance sheet. Display. Kemudian close. Nah, itulah tadi cara pengerjaan komputer akuntansi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.